Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Info Nusantara. Dalam channel ini kami akan membagikan berita-berita seputar politik dan artis Indonesia. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam NKRI harga mati. Ini data 12 tokoh promotor 3 periode. Demokrasi, ID, nama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Bambang Susatyo atau Bamsud ramai dibicarakan publik pasca pernyataannya membuka kembali wacana penundaan pemilu 2024. Bamsud menyarankan penyelenggaraan pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Ia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara seperti pemulihan dari COVID-19 hingga ancaman ekonomi global. Politikus Partai Golkar itu juga menyinggung respon positif masyarakat yang tercermin dari tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi melalui hasil survei Poltreking yang meningkat signifikan sebesar 73,2%. Kepuasan itu, kata Bamsud, tidak terlepas dari sejumlah pencapaian Presiden Jokowi seperti gelaran G20, keberhasilan penanganan COVID-19, dan pertumbuhan positif ekonomi Indonesia di tengah ancaman resesi global. Diketahui, wacana perpanjangan kepemimpinan Presiden Jokowi terus menemukan gaungnya. Bahkan isu ini kian santer didukung masyarakat sebab sosok Jokowi mampu menghadirkan kepemimpinan yang baik dan disukai masyarakat. Selain itu, kondisi nasional dan global juga jadi alasan darurat mengapa kepemimpinan nasional perlu terus dilanjutkan. Ini juga untuk menghindari situasi yang tak diinginkan bila pemilu tidak ditunda dulu. Terdapat 12 tokoh penting yang dianggap paling menonjol dalam mendukung dan menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan kepemimpinan Presiden Jokowi. 1. M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. M. Kodari adalah orang yang pertama mewacanakan Jokowi 3 periode, dengan mengusung tema Jokowi Prabowo 2024. Ia pula yang tampil paling vokal dan terdepan dalam diskursus terkait perpanjangan kepemimpinan Jokowi. Tidak hanya itu, Kodari bersama relawan Jokowi menginisiasi organisasi relawan bernama Jokpro 2024, yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat tentang perpanjangan kepemimpinan Jokowi di seluruh daerah. 2. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Bahlil dalam beberapa kesempatan sering menyinggung wacana penundaan pemilu 2024. Terutama diksi, lanjutkan, yang disampaikan Bahlil di hadapan Jokowi saat menghadiri HUT ke-50 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, di GCC, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juni 2022. Menurutnya, penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi. Dengan catatan, dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku. 3. Luhut Binsar Panjaitan, LBP, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut Binsar Panjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan pemilu 2024. Bahkan, adanya dukungan dari 110 juta berdasarkan big data yang dimilikinya. 4. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Tito pernah menyinggung soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ia memegaskan bahwa amandemen terhadap UUD 1945 bukan hal tabu. Sebab Indonesia pernah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, kecuali bagian pembukaan. 5. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Meski tak secara langsung mendukung, Airlangga menyebut telah menerima aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu ini dan perpanjangan jabatan presiden. Airlangga menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai 3 periode pada akhir Februari lalu. Menurutnya, isu penundaan pemilu 2024 adalah suara rakyat, dan siapapun berhak mengusulkan tentang 3 periode dengan acuan hukum. 6. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menjadi salah satu tokoh yang sempat mendukung wacana penundaan pemilu 2024. Ada 5 faktor yang mendasarinya, yaitu pandemi COVID-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional imbas. 7. Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR dan Ketua Umum PKB.
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini juga mendukung penundaan pemilu. Bahkan, ia mengeklaim memiliki big data sebagai justifikasi untuk menunda pemilu 2024. Menurutnya, penundaan pemilu ini diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu. 8. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI. Lanyala Mahmud Mataliti pernah mengusulkan penundaan pemilu. Menurutnya, 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi COVID-19. Selain itu, Lanyala menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Ia mengaku telah berbisik kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan naskah asli untuk diadendum. Menurut Lanyala ada banyak dasar untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli. 9. Dia Tungga Esti, Sekretaris Jenderal PSI. Dia menolak wacana penundaan pemilu tapi mendukung wacana 3 periode yang diawali dengan amandemen konstitusi. Menurutnya, PSI sebagai pencinta dan pengagum Jokowi tentu akan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia kembali. 10. Bambang Susatyo, Ketua MPR. Bambang Susatyo membuka kembali wacana penundaan pemilu 2024. Politisi Partai Golkar itu menyarankan penyelenggaraan pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Ia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara seperti pemulihan dari COVID-19 hingga ancaman ekonomi global. 11. Uji Gustaf Petty, Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan, Bara JP. Bara JP secara tegas mendukung Jokowi 3 periode. Menurutnya, alasan mendukung Jokowi 3 periode untuk Indonesia ke depan karena selama di era Jokowi banyak perubahan dan pembangunan merata. Bara JP adalah relawan tertua dan paling awal mendukung Jokowi di tahun 2014. 12. Surtawijaya, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, APDESI. Surtawijaya secara jelas mendukung Jokowi 3 periode. Bahkan, ia sempat akan mengajak sekitar 60.000 kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa jabatan menjadi 3 periode. Kepala desa sendiri bisa dipilih 3 periode dan setiap periodenya selama 6 tahun. Sumber, Pos Kota.